진양천이다! Became so wealthy at such a young age. 최종 부도 처리됐습니다. 알아본 모양이네요. 야, 어디가? 대통령님을 만나야겠습니다. 위에를 끼고. Hai guys, kembali lagi dengan Mimin. Kali ini saya akan menceritakan drama Korea berjudul Reborn Rich yang dirilis tahun 2022. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya biar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini mengisahkan kehidupan Hyunwoo diperankan oleh Song Joong-ki, seorang manajer manajemen aset masa depan yang bekerja untuk Sunyang Group. Pengabdian dirinya kepada perusahaan sudah lebih dari 1 dekade. Dia mengurusi semua kebutuhan anggota keluarga yang terlibat dalam perusahaan Sunyang. Hingga suatu hari, Hyunwoo dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan oleh keluarga Sunyang dan tewas terbunuh. Hyunwoo kemudian bereinkarnasi. Pada kehidupan keduanya, dia masuk ke dalam tubuh Jin Do-jun, cucu terakhir keluarga Sunyang. Dia mendapati dirinya berada di masa lalu yaitu tahun 1987. Jin Do-jun sendiri pada masa kini telah meninggal. Dengan identitas barunya, dia mencari tahu siapa yang membunuhnya. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan pegawai Sunyang Group sibuk mempersiapkan acara pembukaan patung mendiang pimpinan Jin Yang Chol. Kemudian pemimpin grup Sunyang bernama Yongki dan istrinya tiba. Selanjutnya putra Yongki bernama Song Jun dan istrinya bernama Hyunmin datang. Song Jun menemui ayahnya untuk memberitahu bahwa dia akan melepas warisannya sebagai penerus grup Sunyang, yang tentu saja membuat Yongki marah. Tapi tetap saja dia memaksanya untuk menerima warisan demi kebaikannya. Song Jun tidak mau dan langsung pergi. Tiba-tiba Yongki merasakan dadanya sakit dan langsung jatuh. Sementara itu, acara akan segera dimulai dan para undangan sudah hadir. Hyunwoo tidak melihat Yongki dan putranya di meja mereka. Jadi dia bergegas ke ruangannya karena acara akan segera dimulai. Ketika dia membuka pintu ruangan, dia melihat Yongki sudah di lantai dan Song Jun kabur. Direktur keuangan bernama Kim mengumpulkan semua anggota keluarga dan memberitahu bahwa Yongki sedang menjalani operasi darurat infak miokardi akut dan acara akan dilanjutkan karena jika dibatalkan akan menyebabkan harga saham grup Sunyang turun. Mereka memutuskan Song Jun yang akan berpidato mengumumkan restrukturisasi manajemen perusahaan menggantikan ayahnya. Hyunmin menyuruh Hyunwoo untuk menemukan Song Jun dalam waktu 30 menit. Jika gagal, dia akan dipecat. Hyunwoo pergi ke apartemen Song Jun. Ketika masuk, dia melihat Song Jun lagi ngamuk dan memukul barang-barang hingga mengenai dirinya. Hyunwoo memohon padanya untuk datang ke acara itu dan berpidato mengumumkan restrukturisasi perusahaan Sunyang menggantikan ayahnya. Song Jun menyetujuinya, tapi sebelum pergi, dia menyiram kepala Hyunwoo. Hyunwoo berhasil mengerjakan tugasnya walaupun dia diperlakukan seenaknya. Setelah itu, Hyunwoo datang ke rumah ayahnya. Hari itu bertepatan dengan hari kematian ibunya. Adiknya memberikan pulpen dari gaji pertamanya. Dia sudah bekerja dan tidak ingin bergantung pada kakaknya lagi. Ayahnya juga mengatakan bahwa saat ini dia seharusnya sudah mulai berpikir untuk memikirkan dirinya sendiri dan berkeluarga. Mendengarnya, Hyunwoo malah marah. Dia merasa diremehkan, tidak bisa membiayai mereka. Akhirnya dia memilih pergi sebelum selesai makan. Suatu hari, kantor Hyunwoo digeledah oleh jaksa So Min Yong dan timnya dari anti korupsi. Mereka mengambil semua berkas dan komputer di departemen Hyunwoo karena mencurigai Sunyang Chemicals dan Sunyang World menyimpan dana hasil korupsi yang sangat besar. Tiba di kantornya, mereka menemukan komputer yang mereka sita ternyata baru, belum pernah digunakan dan hanya berisi sejarah Sunyang Group. Sebelum jaksa dan timnya datang, Hyunwoo sudah menyimpan semua berkas penting di ruang rahasia dan mengganti semua komputer. Saat itu, salah satu bawahannya melaporkan ada berkas dengan nilai transaksi yang besar selama bertahun-tahun. Setelah Hyunwoo memeriksanya, dia melaporkannya pada Kim bahwa Sunyang Mikro hanya perusahaan palsu di atas kertas yang melakukan transaksi dengan salah satu anak perusahaan Sunyang. Jadi seseorang menyedot uang dari anak perusahaan Sunyang ke perusahaan di luar negeri yaitu Sunyang Mikro.
Di luar dugaan Hyunwoo, Kim menghancurkan dokumen itu dan mengatakan bahwa dokumen ini seharusnya sudah lama dibuang. Hyunwoo kemudian melaporkan Sunyang Mikro pada Songjun. Jika jaksa mengetahui anak perusahaan Sunyang memiliki dana cadangan atau yang biasa disebut dana taktis, akan mempengaruhi perusahaan induk Sunyang. Karena mereka pasti curiga dana ini adalah hasil tindak korupsi. Jadi mereka harus menutup Sunyang Mikro dan semua dana taktis harus masuk ke Sunyang Corporation. Kim datang ke ruangan Songjun. Dia memperlihatkan foto dokumen Sunyang Mikro. Songjun sadar bahwa Kim sudah mengetahui mengenai Sunyang Mikro tapi dia diam saja. Ini artinya dia berkhianat. 잘하세요, 본부장님. Jadi dia memecat Kim dan mengangkat Hyunwoo menjadi manajer keuangan senior. Dia memerintahkan Hyunwoo untuk menutup Sunyang Mikro dan mengambil dana yang ada di luar negeri masuk ke Sunyang Corporation. 최선을 다하겠습니다, 부회장님. Di tempat yang lain, Hwayong, putri tunggal Yang Chol, merekam pembicaraan mereka dan melaporkannya pada jaksa Min Yong. Dia meminta jaksa untuk mengusut kasus ini dan mendakwa Songjun. Sementara itu, Yejun, putri dari Dongki, putra kedua Yang Chol, berbicara pada Songjun mengenai dana taktis senilai $600 juta. Dia mengetahui informasinya dari Kim. Lagi-lagi dia berkhianat. Jadi sekarang anak-anak dari Yang Chol mengetahui mengenai dana taktis senilai $600 juta yang berada di luar negeri. Hyunwoo datang ke sebuah bank di Turki. Dia menarik semua dana milik Sunyang Mikro. You became so wealthy at such a young... Setelah selesai, Hyunwoo naik taksi. Dia mulai curiga ketika supirnya masuk ke gang kecil. Tapi sang supir mengatakan bahwa itu adalah jalan pintas. Tiba-tiba sebuah mobil menghadang. Dia lari sekuat tenaga menuju tempat ramai. Ketika melihat polisi, dia berusaha mendekat tapi seorang anak menabraknya dan tiba-tiba dia merasakan pusing. Anak-anak berkerumun menutupi Hyunwoo jadi polisi tidak melihatnya. Ternyata anak yang menabraknya menyuntikkan obat padanya. Hyunwoo dibawa ke pinggir tebing. Dia melihat bawahannya membawa tas berisi uang dan kemudian dia ditembak. Ketika terbangun, dia berada di sebuah mobil di tubuh seorang anak. Setelah turun dari mobil, dia melihat seluruh keluarga Sunyang ada di hadapannya. Kemudian datang pendiri Sunyang yaitu Jin Yang Chol yang seharusnya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Hyunwoo bertanya siapa dirinya pada nenek yang ada di hadapannya. Nenek memberitahu bahwa dia adalah Jin Do-jun, cucu bungsu keluarga Sunyang. Do-jun kemudian melihat tahun menunjukkan 1987. Terkejut, dia ada di masa lalu. Setelah itu mereka datang ke rumah kakeknya karena hari ini adalah hari ulang tahun kakeknya. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke rumah itu. Setelah ayah Do-jun bernama Yoon-ki, putra ketiga Yang Chol memutuskan hubungannya dengan keluarga Sunyang. Yang Chol tidak menganggap Yoon-ki anaknya setelah dia menikahi seorang aktris tanpa restunya. Neneknya berusaha agar keluarga Yoon-ki bisa diterima lagi di keluarga Sunyang. Do-jun naik ke atas dan melihat Songjun yang masih muda masuk ke dalam suatu ruangan dan mengambil barang milik kakek mereka. Songjun terkejut melihat Do-jun dan menjatuhkan vas milik kakek mereka. Do-jun memberitahu Songjun berbohong dan mengatakan Songjun mengambil barang milik kakeknya. Kesal kebohongannya terbongkar, Songjun memukul Do-jun. Kakeknya datang memberitahu bahwa dia akan mewarisi grup Sunyang. Semua yang dia katakan dan lakukan akan berdampak pada semua pegawai, jadi harus bisa mengendalikan emosi. Do-jun kemudian lari keluar. Dia datang ke sebuah restoran di pertigaan. Dia melihat ibu kandungnya masih hidup dan ayahnya bekerja di Ahjin Motors. Do-jun memesan makanan. Ibu kandungnya menyediakan makanan dan memberikan plester pada Do-jun. Tidak lama dia dijemput. Di mobil, Do-jun menangis karena merasa lega ibunya masih hidup. Di dalam kamarnya, Do-jun mencari informasi mengenai dirinya. Karena selama dia bekerja di Sunyang, dia tidak mengetahui tentang Jin Do-jun, putra kedua Yoon-ki. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Apakah dia bereinkarnasi? Keesokan paginya, Yang Chol membaca koran. Perusahaan semikonduktor Amerika dan Jepang mendominasi pasar karena mereka menjual dengan harga setengah lebih murah dari perusahaan Korea. Itu artinya, perusahaan Sunyang semikonduktor tidak akan bertahan di pasar. Yongki dan Donki datang menyarankan untuk menjual Sunyang semikonduktor pada perusahaan Jepang karena mereka seperti udang terjepit di antara dua paus yang berkelahi.
Do-jun datang ke rumah Yang Chol untuk minta maaf padanya karena kejadian kemarin. Do-jun menunggu sambil membaca koran mengenai pemilihan umum presiden. Hwa-young datang membicarakan mengenai pemilihan umum. Mereka harus memilih siapa yang akan mereka dukung antara YS dan DJ. Yang Chol memerintahkan Lee untuk melakukan penyelidikan dulu siapa yang pantas mendapatkan dukungan uang darinya. Setelah selesai, Do-jun berbicara dengan kakeknya mengenai pemilihan umum presiden. Dia memberitahu Roh Tae-woo akan menang karena menurutnya ini seperti pemilihan ketua kelas. Ketika 3 kandidat mengajukan diri, 2 kandidat teratas tidak akan pernah bekerja sama karena mereka berdua yakin akan menang. Mereka akan berbuat apapun untuk menang, hingga saling bertengkar dan menghina. Guru dan teman-temannya akan menyadari mereka tidak pantas untuk mendapatkan posisi itu. Jadi orang yang paling tidak mungkin menang akan menang. Jika kakek memberikan uang sebelum Roh Tae-woo menjadi presiden, dia akan berterima kasih. Tapi jika kakek memberikannya saat dia sudah menjadi presiden, dia akan menyia-nyiakannya. Kakeknya mengajukan pertanyaan lagi. Apakah ada caranya agar udang bisa mengalahkan paus? Kali ini, Do-jun belum bisa menjawabnya. Pada malam harinya, Do-jun melihat majalah Korea yang diapit oleh 2 negara Amerika dan Jepang, dan teringat pertanyaan kakeknya. Dia menelpon kakeknya, tapi ternyata dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Baghdad. Do-jun mencatat nomor penerbangan kakeknya. Dia teringat insiden pesawat CHL-828 yang diserang bom oleh teroris. Dia kemudian menghubungi pihak maskapai, memberitahu akan ada serangan bom oleh teroris pada penerbangan CHL-828 dari Baghdad ke Seoul. Sayangnya, mereka tidak percaya dan mematikan teleponnya. Do-jun kemudian datang ke rumah kakeknya. Dia minta pada neneknya untuk menghubungi kakeknya, tapi dia sedang meeting. Do-jun kemudian menitipkan pesan pada Kim, berisi dia sudah tahu caranya udang mengalahkan paus. Jika kakek melihat pesan ini, dia yakin kakeknya akan mengubah penerbangannya. Ketika Yang Chol datang, Kim mencari pesan dari Do-jun tapi tidak menemukannya. Do-jun melihat berita di televisi mengenai pesawat CHL-828 yang hilang di Myanmar. Mereka semua berkumpul menunggu kabar mengenai Yang Chol. Yongki menghubungi maskapai penerbangan, dan memang benar ayahnya ada di daftar penerbangan nomor CHL-828. Mereka semua menangis, tapi tidak lama Yang Chol muncul bersama dengan Lee. Lee memberitahu ada perubahan jadwal karena bisnis, jadi mereka beralih ke penerbangan lain ketika transit di Abu Dhabi. Yang Chol memberitahu anak-anaknya dia membeli Yongjin semikonduktor. Dia memutuskan akan membuat udangnya sebesar paus untuk mengalahkannya. Yang Chol ternyata menemukan pesan Do-jun di salah satu map laporan. Selanjutnya diperlihatkan Roh Tae-woo menjadi presiden, dan Yang Chol meminta padanya agar Sunyang bisa memonopoli bisnis semikonduktor. Yang Chol memberikan hadiah pada Do-jun karena telah menjawab pertanyaannya dan menyelamatkan nyawanya. Do-jun minta dibelikan tanah di Bundangdong. Mereka kemudian membuat kesepakatan. Do-jun janji akan memberikan surat penerimaan menjadi mahasiswa di Universitas Nasional Seoul jurusan hukum. Sebagai gantinya, dia minta keluarganya bisa ikut makan malam bersama di akhir pekan dengan keluarga Sunyang. Saat ini Do-jun sudah dewasa. Tanah yang dibelikan kakek Do-jun nilainya naik karena ada pembangunan apartemen. Do-jun mendapatkan penghasilan $24 juta dari penjualan tanahnya. Lee memberitahu Do-jun menukar uangnya menjadi dolar pada Yang Chol. Di jalan, dia dan kakaknya melihat televisi yang memberitakan grup So Tae-ji Boys pensiun. Do-jun melihat So Min-young yang nantinya menjadi jaksa berada di sebelahnya menangis karena grup kesukaannya pensiun. Selanjutnya, Do-jun datang ke pasar film New York bersama dengan ayah dan kakaknya. Dia bertabrakan dengan Oh So-yeon. Sebelum memutuskan berinvestasi, dia harus makan satu donat dari toko di Midtown. Akhirnya Oh So-yeon memakan donat yang jatuh tadi, lalu pergi. Do-jun menyarankan ayahnya untuk berinvestasi di produksi film Titanic agar mendapatkan keuntungan yang besar. Ternyata Oh So-yeon juga beranggapan film Titanic akan sukses. Do-jun melihat nama perusahaan Oh So-yeon dan mencari informasinya. 태평양 투자 담당. Keesokannya dia bertemu dengan Oh So-yeon karena dia ingin berinvestasi di perusahaan Amerika. Sementara Yang Chol dan timnya membicarakan pembelian Hando Steel. Grup Daeyoung juga tertarik untuk membeli perusahaan Hando Steel. Yang Chol memberitahu timnya maksimal mereka akan membeli dengan harga $300 juta.
dengan dana hanya 300 juta dolar, Sunyang tidak akan bisa membeli Hando Steel. Mereka melapor ada perusahaan asing yang menawar 500 juta dolar untuk membeli Hando Steel, yang ternyata adalah perusahaan Osoyon bernama Power Shares. Yongki menyuruh Kim untuk menyelidiki Osoyon. Sementara itu, Do-jun sudah mulai masuk kuliah. Teman-temannya mengundangnya untuk makan bersama klub bergengsi yang berisi anak dari keluarga kaya. Setelah itu Do-jun bertemu dengan Yong-min yang telah mengetahui bahwa dia adalah cucu dari grup Sunyang. Do-jun mengajaknya makan bersama di klub bergengsi. Sebagai gantinya, dia akan memberitahu kapan So Tae-ji akan tampil lagi. Pada malam hari ketika bertemu, Do-jun memberitahu So Tae-ji akan tampil lagi pada musim panas tahun 2000. Do-jun memperkenalkan Yong-min pada anggota klub bergengsi. 환영이야. Yong-min marah setelah mengetahui bahwa dia diajak ke pertemuan perkumpulan calon penjahat dan dia merasa tidak cocok berada di tempat itu. Jin Yang-chol dan yang lainnya sedang mengawasi balapan mobil secara langsung. Sunyang Motors bersaing dengan Dayong Motors. Pemimpin dari Dayong juga datang. Sunyang dan Dayong adalah dua perusahaan besar yang memperebutkan Hando Steel untuk mendukung bisnis otomotif mereka. Keesokan harinya, seseorang mengambil foto Do-jun dan Oh-soyeon. Dia kemudian memberikan fotonya pada Dongki dan sampai ke kakeknya Yang Chol. Televisi kemudian memberitakan Dayong memberikan penawaran 600 juta dolar untuk membeli Hando Steel. Sunyang terkejut dari mana Dayong mendapatkan pendanaan. Adegan berikutnya, Yong-min mengantar bunga dari Rachel ke kamar Do-jun. Yong-min sedang bekerja paruh waktu di hotel itu. Bunga itu untuk Oh-soyeon yang sedang berulang tahun. Yong-min memberikan voucher makan gratis di hotel sebagai hadiah ulang tahun. Mereka berbicara mengenai menaikkan harga beli Hando Steel menjadi 700 juta dolar. Kemudian terlihat alat perekam di dalam bunga. Yang Chol mendengar rekaman suaranya dan dia menyangka Do-jun adalah pemilik Power Shares. Yang Chol bertemu dengan Oh-soyeon bertanya apakah pemilik Power Shares adalah cucunya Do-jun. Oh-soyeon membenarkan Power Shares mengelola uang Do-jun, tetapi Do-jun bukan berinvestasi pada Hando Steel, melainkan pada perusahaan internet kecil yang menjual dan membeli buku secara online, karena dia meyakini bisnis jual beli online akan maju di masa yang akan datang dan bernilai miliaran dolar saat waktunya tiba. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk berhenti bekerja sama. Mengenai pembelian Hando Steel, Oh-soyeon mendapatkan informasi Dongki mendanai Dayong untuk membeli Hando Steel. Dongki melakukan itu untuk mengalahkan kakaknya Yongki. Dia ingin memiliki Sunyang Group. Hwayong datang menemui kakaknya. Dia akan membantunya untuk membeli Hando Steel, tapi Yongki harus membantu suaminya menjadi wali kota Seoul. Akhirnya, Sunyang Group memenangi perang penawaran atas Hando Steel. Yongki berhasil mendapatkan Hando Steel. Do-jun minum bersama dengan Oh-soyeon karena semua rencana berjalan sesuai dengan yang Do-jun inginkan. Dia tahu supirnya adalah anak buah Dongki. Kemudian Yong-min memberitahu bahwa ada penyadap di karangan bunga. Jadi Oh-soyeon pura-pura memutuskan kerjasama dengan Do-jun. Do-jun menggunakan Dongki untuk memprovokasi Yongki agar membeli Hando Steel dengan harga mahal, yaitu 750 juta dolar. Tujuannya adalah agar mereka berhutang senilai 750 juta dolar dengan menaikkan nilai Hando Steel. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Korea dan di dunia. Tidak ada yang mengira akan terjadi krisis dan siap menghadapinya kecuali Do-jun. Dia telah menukar semua uangnya dalam dolar Amerika. Rachel memberikan dokumen yang menunjukkan bahwa Oh-soyeon adalah CEO Miracle Investment. Oh-soyeon mengatakan saat ini Do-jun adalah pemilik dolar Amerika terbanyak di Korea. Tidak ada ahli ekonomi yang tahu akan terjadi krisis, tapi Do-jun sudah mempersiapkannya padahal usianya baru 20 tahun. Saat ini, semua uang Do-jun adalah aset di Miracle Investment. Rencana Do-jun selanjutnya adalah Jin Motors, perusahaan mobil terbesar kedua di Korea yang tidak mampu membayar pinjaman 4, miliar dolar. Karena krisis yang melanda, perusahaan itu ditutup dan pegawainya diberhentikan. Salah satu pegawainya adalah ayah kandung Do-jun. Yang Chol memutuskan akan membeli Jin Motors untuk memperbesar Sunyang Motors, hingga membuat putranya terkejut karena mereka tidak memiliki dana untuk membelinya. Terlebih lagi sedang terjadi krisis yang menyebabkan nilai dolar menguat. Sunyang juga tidak bisa meminjam di bank karena sebelumnya mereka sudah melakukan pinjaman untuk membeli Hando Steel. Real estate properti mereka juga sudah dijadikan jaminan untuk membeli Hando Steel. Oh-soyeon memberitahu Yang Chol bertekad akan membeli Jin Motor
tapi Do-jun yakin dia bisa mengalahkan kakeknya. Di bandara, Song-jun datang dari luar negeri setelah menyelesaikan kuliahnya. Dia kemudian datang menemui Yang Chol, kakeknya yang sangat senang bertemu dengan cucunya. Oh So-yeon dan Rae-sel datang menemui pemimpin Ajin Motors untuk memberikan penawaran pembelian Ajin Motors. Miracle Investment akan menjamin pembelian para pegawai dan hak manajerial Ajin Motors. Sementara itu Do-jun meminta kunci mobil pada supirnya. Dia memberitahu supirnya bahwa dia sudah tahu dia adalah anak buah Dongki. 알고 계셨습니까? Do-jun datang ke restoran pertigaan dan menemukan banyak tagihan di pintu. Tidak lama ibunya datang. Dia memesan kimchi dan tidak memakan kuning telurnya. Ibunya mengatakan dia sangat mirip dengan putranya. Ayahnya datang membawakan bunga, tapi ibunya malah marah karena mereka tidak punya uang. Mereka kemudian bertengkar karena suaminya masih melakukan demo untuk mendapatkan haknya di Ajin Motors, bukan mencari pekerjaan. Keesokan harinya, Do-jun datang ke gedung Sunyang. Dia bertemu dengan Hyun-min di lift yang kegeeran ketika Do-jun melihat ke arahnya terus. Ternyata, tag baju Hyun-min belum dilepas. 일 가느라 급하게 서둘렀다는 거 정도는. Hyun-min datang untuk bertemu Yang Chol yang sudah bersama dengan ayahnya. Dia dipertemukan dengan Song-jun. Mereka dijodohkan oleh orang tua mereka. Ayah Hyun-min memiliki perusahaan media cetak Hyunsong yang akan membantu bisnis Yang Chol, oleh sebab itu mereka dijodohkan. Lee melaporkan Miracle Investment mengambil alih Ajin Motors. Pemimpin Miracle Investment adalah Oh So-yeon, mantan pemimpin Power Shares. Sebelum Yang Chol pergi, dia bertemu dengan Do-jun dan memberitahu Oh So-yeon berusaha untuk mengambil alih Ajin Motors. Do-jun bertanya pada kakeknya kenapa dia menentang pembelian tenaga kerja. Yang Chol menjawab, saat membesarkan pelayan, tidak boleh memberikan rumah bagus dan perut yang kenyang, agar mereka tidak berpikir mereka adalah majikan. Setelah itu, Do-jun bertemu dengan Song-jun lagi setelah sekian lama. Dengan bantuan media cetak Hyunsong, Yang Chol membuat berita memprovokasi agar Ajin Motors tidak jatuh ke tangan investor asing. Karena itu artinya perusahaan asing akan menguasai Korea. Selain itu, menantu Yang Chol, Chang Jae yang bekerja sebagai jaksa, memberikan bukti pemimpin Ajin Motors melakukan korupsi pada ayah Hyun-min. Setelah media memberitakannya, dia ditangkap dan Ajin Motors diambil alih oleh pemerintah. Hal ini membuat para pekerja berdemo dan presiden memanggil Sunyang dan Dayong Motors. Presiden akan menyatukan 3 perusahaan otomotif ini, yang artinya Yang Chol akan memberikan perusahaan Sunyang Motors untuk pemerintah. Tentu saja dia tidak mau. Do-jun tetap ingin mengambil alih Ajin Motors karena dia ingin ayahnya tetap bekerja. Do-jun teringat ketika dia masih sekolah, dia dan ibunya melihat berita di televisi, ayahnya dipukuli ketika melakukan demo, menyebabkan ibunya meninggal karena serangan jantung. Tujuan yang sebenarnya pembelian Ajin Motors adalah dia ingin menyelamatkan ibunya. Oh So-yeon bertemu dengan Yang Chol. Dia akan mendanai Sunyang Motors untuk membeli Ajin Motors dengan syarat 17% saham kepemilikan di Sunyang Motors dan pembelian karyawan Ajin Motors. Akhirnya, Yang Chol menyetujuinya karena dia tidak mau Sunyang menjadi satu dengan Dayong. Dengan begitu, semua karyawan Ajin Motors tetap bekerja dan Do-jun berpikir dia telah berhasil menyelamatkan ibunya. Ketika dia datang ke rumahnya, dia melihat lampion kuning di depan rumahnya. Betapa terkejutnya dia melihat ibunya meninggal. Do-jun diberitahu ibunya mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tidak percaya ibunya melakukan itu. Dia lari ke restoran pertigaan dan mencari bukti. Do-jun teringat ketika SMA, dia memberitahu akan melanjutkan kuliah dan menghasilkan banyak uang setelah kuliah. Ibunya kemudian mengatakan kalau dia harus menghasilkan banyak uang agar tidak merasa bersalah pada anak-anaknya dan bisa memanjakan mereka. Mengenang itu semua membuat Do-jun menangis. Setelah itu, dia melihat buku rekening investasi ibunya yang membeli saham Sunyang Life Science. Oh So-yeon memberitahu perusahaan asing bernama Gainos, anak perusahaan Sunyang Corporation. Perusahaan itu membeli saham ketika harga murah dan menjualnya ketika harga naik sebelum keputusan likuidasi yang diambil Yang Chol, membuat harga sahamnya anjlok. Keuntungan Gainos masuk ke Sunyang Corporation, sedangkan pemilik saham minoritas yaitu perorangan, mengalami kerugian karena mereka tidak tahu saham akan tiba-tiba anjlok. Salah satunya adalah ibu Do-jun. Jadi semua ini sudah direncanakan oleh Yang Chol agar perusahaannya mendapatkan keuntungan. Di depan gedung Sunyang, orang-orang melakukan demo.
Do-jun melihat ibunya dan mengikutinya, kemudian terlihat ibunya berdiri di depan bis. Adegan selanjutnya, Song-jun menjadi direktur di Sunyang Construction. Dia meminta jabatan ini pada kakeknya Yang Chol. Yang Chol membawa Song-jun ke lokasi di mana kota Seoul baru akan dibangun. Anggarannya 5 miliar dolar. Begitu pemilihan wali kota selesai, pembangunannya akan dimulai dengan pemilihan perusahaan yang bertanggung jawab untuk pembangunan kota Seoul baru. Yang Chol meminta Song-jun untuk mengikuti proyek ini. Setelah itu Song-jun memberitahu ayahnya, tujuan dia menjadi direktur di Sunyang Construction adalah untuk mendapatkan dana taktis dari pembangunan kota Seoul yang baru. Dengan begitu, mereka bisa membeli lebih banyak saham Sunyang Corporation. Di kantornya, Do-jun memberitahu investasi mereka selanjutnya adalah pembangunan kota Seoul baru berkonsep kota media digital DMC. Karena mereka tidak memiliki perusahaan konstruksi, Do-jun memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan Jaya Construction. Saat makan malam, Yang Chol marah karena Chang Jae ingin mencalonkan diri menjadi wali kota Seoul. Dia ingin Chang Jae tetap bekerja di kejaksaan agar perusahaannya tidak diselidiki karena masalah korupsi dan pajak. Di keluarga Sunyang tidak ada yang mendukung Chang Jae untuk menjadi wali kota. Keesokannya, Oh Se-yeon mendekati Chang Jae yang sedang lari pagi. 최창재 검사님 맞으시죠? Dia memperkenalkan dirinya dari Miracle Investment dan ingin mensponsori kampanyenya karena dia cocok menjadi wali kota untuk Seoul. Awalnya Hwa-young menolak karena Miracle menginginkan proyek kota Seoul baru yang diincar Sunyang Construction. Karena itu artinya dia akan berperang melawan ayahnya. Tapi Oh Se-yeon mengatakan dia akan tutup mulut, jadi tidak akan ada yang tahu. Akhirnya mereka setuju untuk bekerja sama. 우린 이제 완벽한 파트너네요. Chang Jae melakukan kampanye menjadi jaksa adil dengan menangani kasus kejahatan tindak korupsi, membela rakyat yang menderita dan tidak berdaya, hingga dia menjadi terkenal dan wajahnya ada di majalah. Yang Chol memanggilnya, meminta untuk berhenti melakukan kampanye menjadi wali kota. Tapi kali ini dengan berani, Chang Jae meminta restu untuk tetap maju menjadi wali kota Seoul, atau dia akan meminta tim jaksa untuk menyelidiki kasus korupsi Sunyang Life Science. Akhirnya Yang Chol mengizinkannya. Chang Jae berhasil menjadi wali kota Seoul yang baru dan memilih Jaya Construction untuk bertanggung jawab membangun kota Seoul yang baru. Yang Chol sangat marah proyek kota Seoul baru jatuh ke Jaya Construction. Sementara Hyun-min merasa kecewa karena Song-jun kalah pada proyek pertamanya. Karyawannya memberikan foto Do-jun di depan gedung Miracle Investment. Dia percaya Do-jun adalah pemilik Miracle Investment dan pemilik Jaya Construction yang menang proyek kota Seoul baru. Hyun-min kemudian melaporkannya pada Song-jun. 미라클 인베스트먼트 알죠? Dan tiba-tiba kantor Oh Se-yeon digeledah kejaksaan karena melakukan tindak penyuapan untuk mendapatkan proyek pembangunan kota Seoul yang baru. Oh Se-yeon ditahan, Lee menemuinya. Dia memberitahu bahwa Yang Chol ingin bertemu dengan pemilik Miracle Investment yang sebenarnya. Jin Do-jun memperkenalkan dirinya kepada Yang Chol sebagai pemegang saham utama Miracle Investment. Yang Chol terkejut ternyata yang memanfaatkan Chang Jae untuk mempermalukan dirinya dan mengambil proyek kota Seoul baru adalah cucu bungsunya. Do-jun juga menjadikan Ajin Motors umpan untuk mengambil saham Sunyang Motors. Kemudian membuat mereka membeli Hando Steel dengan harga tinggi untuk menguras dana mereka. Do-jun melakukan itu semua karena kakeknya menganut primogenitas. Guys, primogenitas adalah hak waris yang diturunkan secara turun-menurun ke anak sulung. Walaupun mereka keturunan kakeknya, bukan berarti mereka mewarisi kewirausahaan kakeknya. Oleh karena itu, dia akan membeli Sunyang dengan uangnya sendiri. 순양을 살 생각입니다. 제 돈으로. Do-jun meminta kakeknya untuk mencabut tuntutannya pada Oh Se-yeon atau media akan tahu pemenang tender proyek kota baru Seoul adalah cucu pemilik Sunyang. Dan orang-orang akan berpikir semua ini adalah perbuatan Sunyang untuk mendapatkan dana taktis dan ini akan merusak reputasi Sunyang. Do-jun teringat kenangan bersama ibunya. Ketika ibunya meninggal, kemudian dia dibunuh hingga tidak bisa kembali ke keluarga aslinya. Do-jun bertekad, anak-anak Yang Chol tidak akan pernah bisa mewarisi Sunyang. Dia tidak akan membiarkan anak-anak Yang Chol berbagi Sunyang dengan bahagia dan damai. Itu adalah tujuan sebenarnya. Do-jun mau membeli Sunyang. Keesokan harinya, Yang Chol datang ke kantor Yoon-ki. Dia memberikan hak kepemilikan Yayasan Kesejahteraan Pusat Medis dan SDM Sunyang padanya. Dia menceritakan Do-jun yang ingin membeli Sunyang. Suatu malam, Yang Chol datang ke kamar Song-jun yang sedang melihat proposal proyek kota Seoul baru. Yang Chol bertanya pada Song-jun, apakah dia ingin membalas kekalahannya.
Rachel melaporkan saluran TV kabel dan studio film yang tadinya bersedia bekerja sama pada proyek DMC Kota Seoul baru mencabut kerjasama mereka yang tentu saja ini adalah ulah Sonyang. Chang Jae menghubungi Do Jun. Dia sudah mengetahui mengenai media yang tidak mau bekerja sama dengannya. Dia mengancam akan memberikan proyek ini pada perusahaan lain jika dia tidak bisa mendapatkan media yang mau bekerja sama. Keesokan harinya, Rachel memberitahu ada stasiun penyiaran kartun yang berminat bekerja sama dengan mereka, tapi dengan syarat mereka mau bertemu dengan pemegang saham utama. Do Jun datang untuk bertemu perwakilan dari perusahaan mereka. Di dalam, dia melihat Hyun Min. Dia tertarik pada Do Jun karena dia adalah pemilik Miracle Investment. Dia mau Do Jun menjadi rekannya, dan dia akan meminta pada ayahnya untuk memindahkan media cetak dan saluran penyiaran milik keluarga mereka ke DMC Kota Seoul baru. Tiba-tiba salah satu lampu pecah. Setelah itu tentu saja Do Jun menolak karena dia tidak mau jadi boneka Hyun Min. Di rumah, ayah Do Jun memberitahu kakeknya memberikan kepemilikan Yayasan Kesejahteraan Pusat Medis dan STM Sunyang padanya. Kakeknya meminta mereka untuk tidak serakah. Dia ingin Do Jun berhenti melakukan apa yang sedang dilakukannya. Tapi ayahnya sepenuhnya mendukung semua rencana Do Jun. 아빠가 있어, 도준아. Ibunya yang mendengar meminta suaminya untuk melindungi Do Jun dari keluarga Sunyang. Selanjutnya Song Jun memberikan undangan pernikahannya dengan Hyun Min pada kakeknya. Setelah ditolak Do Jun, Hyun Min menerima lamaran Song Jun. Seluruh anggota keluarga yang mengetahui Song Jun akan menikah mulai menebak hadiah pernikahan apa yang akan diberikan ayah mereka. Sementara terlihat Yang Chol berada di truk yang merupakan awal dari berdirinya Sunyang Transportation. Dia melihat hasil ronsen otaknya. 동정맥 기형이 발견됐습니다. 기댈 거는 Di hari pernikahan, Song Jun memberitahu bahwa dia tahu Hyun Min menyukai Do Jun. 도준이 당신이 좋아하는 Dia juga mengatakan sebentar lagi proyek Kota Baru Seoul DMC akan jatuh ke tangan Sunyang Construction karena Miracle Investment tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan media. Itu artinya dia berhasil membalas dendamnya. Di kantor, Oh Se-yeon memberitahu bahwa saluran TV kabel belanja di rumah menjual perusahaan mereka. Mendengar itu, Do Jun kemudian bertemu dengan pemilik Dayong Group yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Sunyang. Do Jun memperlihatkan saluran TV kabel belanja di rumah. Saat ini, orang membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan apa yang mereka inginkan. Dia menyarankan padanya untuk membeli saluran TV kabel dan Dayong akan menjadi perusahaan distribusi nomor 1 karena setiap barang yang dibeli membutuhkan perusahaan logistik untuk mengirim barang. Sebagai gantinya, Dayong dengan saluran TV kabel belanjanya bergabung dengan pembangunan DMC, Kota Seoul Media Digital yang baru. Do Jun datang terlambat di acara pernikahan Song Jun, tapi dia tidak melewatkan foto bersama keluarga. Setelah itu, dia menemui Song Jun. Song Jun marah setelah mengetahui DMC sudah penuh dengan media yang ingin pindah ke Kota Seoul baru. Dia kalah dari Do Jun. Sementara itu, pemilik Dayong datang menemui Yang Chol. Dia memberitahu Dayong Distribusi sebentar lagi akan menjadi perusahaan nomor 1 berkat cucunya Do Jun. Menurutnya, cucunya sangat mirip dengannya. Dia bisa mencium di mana aroma uang. Saat makan malam, semua orang mengira Yang Chol akan memberikan saham perusahaan Sunyang Corporation pada Song Jun sebagai hadiah pernikahan. Tapi ternyata, dia malah dipindahkan ke gudang distribusi karena dia gagal mendapatkan proyek pembangunan Kota Seoul baru DMC. Jadi dia harus mempertanggungjawabkannya. 그게 어른이다. Yang Chol juga memberitahu semua anak-anaknya, Sunyang tidak akan mengikuti aturan primogenitas lagi. Guys, diingetin lagi ya, primogenitas adalah hak waris yang diturunkan secara turun-menurun ke anak sulung. Yang Chol menyuruh anak-anaknya untuk membeli saham Sunyang Corporation dengan uang mereka sendiri. Tentu saja mereka semua terkejut mendengarnya. Keesokannya, Lee memberitahu pembagian anak perusahaan yang akan dikelola anak-anak Yang Chol. Yongki mengelola Sunyang Corporation dan Electronics. Dongki akan mengelola Sunyang Machinery, Chemicals, dan Manajemen Aset. Sedangkan Hwayong akan mengelola Sunyang Department Store, Hotel, Supermarket, dan Distribusi. Lee juga memberitahu jumlah aset dan hutang di setiap perusahaan. Hwayong harus membayar hutang ke perusahaan kakaknya. Chang Jae, suami Hwayong, menyarankan padanya untuk meminjam uang pada Oh Se-yeon karena saat ini hanya Miracle Investment yang memiliki arus kas terbanyak di Korea. Keesokan harinya, Rachel memberikan daftar perusahaan yang harus diinvestasikan oleh Miracle. Rachel menjelaskan tentang perusahaan IT baru bernama New Data Technology.
perusahaan yang sedang naik daun dan akan terdaftar di bursa saham. Do-jun teringat masa lalunya ketika semua karyawan di pabrik membicarakan perusahaan ini. Mereka mulai dengan harga $1,5, kemudian harga sahamnya menjadi $300 dalam 6 bulan, melejit 200 kali lipat. Tetapi dalam waktu tidak ada setahun, sahamnya turun 98% dari harga tertinggi. Supir Do-jun melaporkan pada Dongki, Do-jun membeli saham New Data Teknologi berdasarkan pembicaraan telepon yang dia dengar. Setelah melihat data yang diberikan dari Sunyang Investment, Dongki memutuskan untuk berinvestasi di New Data Teknologi. Sementara itu di kantor Hwayong, direktur keuangannya memberitahu bahwa mereka harus membayar tagihan senilai $400 juta pada perusahaan Sunyang Machinery dan Electronics. Mereka tidak bisa meminjam di bank karena limit mereka sudah habis. Akhirnya Hwayong meminjam pada Oseon dengan jaminan 30% kepemilikan saham departemen store miliknya. Hwayong bertanya pada Oseon apakah Do-jun berbakat dalam berinvestasi. Oseon menjelaskan, Do-jun tidak mau berinvestasi di perusahaan IT, padahal ada perusahaan bernama New Data Teknologi yang baru saja masuk bursa. Di awal harganya $1,50 dan dalam waktu seminggu menjadi $10, akan terus naik hingga $40. Hwayong memutuskan untuk menginvestasikan semua uang yang ada di pasaraya dan hotel senilai $3 juta pada saham New Data Teknologi. Setelah itu, dia menelpon Oseon. Dia memberitahu sudah membeli saham New Data Teknologi. Oseon memberitahu bahwa dia harus menjual sahamnya ketika harganya sudah mencapai $40 dalam sebulan. Hwayong mengikuti apa yang diarahkan Oseon, tapi dia merasa menyesal karena harga saham New Data Teknologi naik terus. Dia akhirnya memutuskan untuk membeli lagi saham perusahaan itu menggunakan uang pasaraya senilai $140 juta karena dia harus mengembalikan uang yang dia pinjam dari Miracle Investment. Pada tahun 2000, Do-jun dan Yong-min lulus kuliah. Yong-min sudah menjadi jaksa di departemen yang menyelidiki kejahatan keuangan dan saham, tetapi dia tidak pernah mendapatkan satu kasus pun untuk ditangani karena dia seorang perempuan. Dia juga sudah melakukan protes pada atasannya, tapi tetap saja pekerjaannya hanya memenuhi undangan interview dari media. Sementara itu Do-jun dan Oseon melihat di berita saham New Data Teknologi naik terus. Saat ini harganya sudah mencapai $280. Do-jun meminta Oseon untuk menjual sahamnya sekarang karena akan terjadi gelembung saham. Benar saja, tidak lama setelah itu, sahamnya anjlok menjadi $5,5. Hwayong mengalami kerugian yang besar dan hutang perusahaan yang membengkak. Do-jun mengundang makan malam Yong-min. Dia meminta Yong-min untuk menyelidiki Hwayong atas kasus penggelapan dana perusahaan. 내가 대한민국 경제 정의를 위해 Setelah menemukan bukti, Yong-min dan timnya menggeledah kantor Hwayong dan memberikannya surat untuk datang memberikan keterangan sebagai tersangka atas penggelapan dana perusahaan. Hwayong minta bantuan suaminya tapi dia tidak bisa membantu. Chang Jae memberitahu untuk minta bantuan ayahnya, tapi Hwayong tidak mungkin minta bantuan ayahnya setelah menghilangkan dana $140 juta. 라인은 30년도 전에 끝났어. Hwayong mendatangi Oseon. Dia bersedia meminjamkan uang dengan jaminan 25% saham Sunyang Department Store. Hwayong marah karena dia telah kehilangan 30% saham dan sekarang dia minta 25% saham miliknya lagi. 명백한 적대적 M&A야. Akhirnya tidak ada pilihan. Dia datang ke rumah ayahnya. Dia mengatakan Do-jun telah menjebaknya untuk mendapatkan saham departemen store miliknya. Dia memohon dipinjamkan uang, tapi sayang ayahnya malah marah dan tidak mau memberinya pinjaman. Keesokannya, Hwayong datang ke kantor kejaksaan ditemani Hyun-min karena dia terlihat sangat ketakutan. Hyun-min memberitahu jaksa yang akan memeriksanya adalah teman kuliah Do-jun. Ketika diinterogasi, Hwayong tidak mengaku bahwa dia menggelapkan dana perusahaan dan tidak memiliki perusahaan palsu bernama Sunyang Deco. Dia malah balik melaporkan bahwa seseorang telah membuat laporan palsu mengenai dirinya yang menggelapkan dana perusahaan dan berusaha mendapatkan sahamnya dengan harga murah. Setelah Yong-min menghubungi penyidiknya, Sunyang Deco memang perusahaan aktif. Akhirnya Hwayong dibebaskan. Penyidik di tim Yong-min melaporkan bahwa saham di Sunyang Department Store dipindahkan ke Miracle Investment sebesar 30% dan pemilik Miracle Investment adalah Jin Do-jun. Yong-min mulai percaya pada Hwayong. Yong-min kemudian menemui Do-jun dan bertanya kenapa dia memberitahu mengenai kasus ini padanya. Do-jun menjawab karena jaksa So Yong-min akan menjadi jaksa yang mengagumkan, jaksa yang ditakuti orang kaya dan jaksa yang baik.
Beberapa hari kemudian, Do Jun datang ke kantor Hwa-young dan melihat karyawannya melakukan demo karena gaji mereka sudah tidak dibayar 2 bulan. Ayahnya tidak memiliki uang untuk membayar tagihan di rumah, hingga dia menjual CD dan alat pemutar musik pada temannya. 사라, 싸게 줄게. Setelah itu, dia datang ke supermarket untuk membeli makanan. Do Jun sangat terkejut ketika melihat ayahnya mencuri makanan dan menghidangkannya untuk mereka. Do Jun datang menemui Hwa-young untuk membujuknya memberikan 25% saham miliknya dan dia akan memberikan $140 juta padanya, tapi Hwa-young menolaknya. Akhirnya tidak ada pilihan sebagai pemegang saham mayoritas sebanyak 30%. Dia membuat rapat dewan direksi untuk memecat Hwa-young karena telah menggelapkan dana perusahaan. Hwa-young menyuruh Im Yong-sok, direktur keuangannya, untuk bertanggung jawab di depan anggota dewan karena dia yang mengeluarkan dananya sebagai direktur keuangan dan semua kerugian akibat keputusan yang diambil olehnya. Dalam rapat dewan, Hwa-young tidak mengakui tuduhan penggelapan dana perusahaan. Tiba-tiba jaksa Yong-min datang. Dia memberikan bukti rekaman suara yang dibuat Im Yong-sok ketika dia berbicara dengan Hwa-young. Im Yong-sok mengirimkan bukti rekaman ini pada jaksa Yong-min. Dengan begini terbukti Hwa-young melakukan penggelapan dana perusahaan dan informasi palsu bukan berasal dari Miracle, tapi dari Hwa-young. Akhirnya Hwa-young bersedia menyerahkan sahamnya pada Do Jun, jadi dia bisa membayar hutang pada kreditur dan tidak dipenjara. Yang Chol datang ke departemen store dengan Do Jun. Saat bangun dari sofa, dia merasakan sakit dan Do Jun membantunya. Yang Chol memberitahu bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan dengan dokter dan dia ingin Do Jun merahasiakannya. Yang Chol juga mengatakan dia membangun Sunyang dengan 3 hal, yaitu serakah akan uang, tidak percaya pada orang yang bekerja untuknya, dan mampu berkhianat pada siapapun. Jika Do Jun masih ingin membeli Sunyang, dia harus memiliki yang orang lain tidak miliki. Dia menasihati Do Jun untuk tidak percaya pada siapapun. Do Jun bertemu dengan Yong-min. Dia kecewa karena kasus Hwa-young dihentikan setelah dia membayar kembali dana perusahaan yang dia gelapkan atas perintah Do Jun. Yong-min merasa dimanfaatkan oleh Do Jun dan dia pikir dia tidak akan bisa menjadi jaksa yang baik. 나 좋은 검사 같은 거 못 될 거야. Jadi apa yang Do Jun katakan bohong ketika dia mengatakan dia akan menjadi jaksa yang mengagumkan. Kemudian dia pergi. Do Jun melihat berita So Taiji Boys akan tampil lagi. Dia kemudian mengejar Yong-min dan mengajaknya melihat berita ini. Do Jun membuktikan dia tidak berbohong ketika mengatakan So Taiji Boys akan tampil lagi pada tahun 2000. 만했다고 생각해? Yong-min tiba-tiba mencium Do Jun. Sejak saat itu, mereka menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, Yang Chol memberitahu Yong-ki, Sunyang akan memulai bisnis keuangan, asuransi, dan investasi. Dia akan mendirikan perusahaan induk keuangan Sunyang. Suatu hari, Yong-min mendapatkan berkas kasus dari atasannya mengenai transaksi saham tidak wajar di perusahaan New Data Technology. Tim jaksa datang ke kantor Do Jun. Mereka mendapat keluhan Miracle Investment terlibat secara sistematis dalam manipulasi harga saham New Data Technology. Ternyata Dong-ki dan Chang-ji ada di balik semua ini. Berita Miracle yang memanipulasi harga saham cepat menyebar, membuat pemegang saham di Miracle menarik dana investasi mereka. Agar tidak ada masalah dengan jadwal pembayaran dana investasi, Do Jun memerintahkan Oh Se-yeon untuk melikuidasi semua saham Miracle yang ada di luar negeri dan membawa semua uangnya masuk ke Korea. Sementara itu, Dong-ki mendapatkan informasi dari supir Do Jun di perusahaan apa saja Miracle Investment menaruh investasinya di luar negeri. Di ruang kantornya, Do Jun terlihat gelisah melihat jam karena sebentar lagi akan terjadi tragedi mengerikan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Keesokan paginya, Rachel dan Oh Se-yeon melihat berita mengenai tragedi World Trade Center yang diserang oleh teroris. Dong-ki panik setelah mengetahui berita ini karena semua portofolio saham Miracle Investment yang dia beli mengalami kerugian yang parah karena tragedi ini. Dia menyuruh untuk menyiapkan semua uang yang mereka miliki dan ketika pasar dibuka, mereka harus melakukan pembelian put option untuk melindungi dari kerugian. Selanjutnya, Oh Se-yeon bertanya apakah dia sudah mengetahui tragedi ini akan terjadi. Makanya dia menyuruhnya untuk menarik semua dana mereka di luar negeri. Do Jun hanya menjawab itu adalah satu-satunya pilihan untuk bisa mengembalikan dana investasi klien mereka. Saat pasar saham dibuka esok hari, semua orang akan menjual saham mereka. Sedangkan Do Jun akan melawan arus dengan membeli saham blue chip untuk mengubah alur pasar.
Miracle Investment juga gencar mempromosikan perusahaan mereka melalui iklan di televisi dan media cetak untuk mengembalikan reputasi perusahaan mereka dan mendapatkan kepercayaan klien untuk berinvestasi kembali. Mereka berhasil mendapatkan kepercayaan dari klien kembali dan mendapatkan keuntungan. Dojun berhasil mengubah alur hingga pasar saham Korea kembali naik. Dongki tidak menyangka pasar saham cepat pulih setelah serangan teroris di World Trade Center dalam waktu 1 bulan. Keputusannya untuk melakukan put option membuatnya mengalami kerugian, sedangkan Miracle Investment telah berhasil melakukan perubahan alur di pasar saham Korea. Tiba-tiba Dojun datang ke kantornya. 안녕하세요, 큰아버지. Dia berniat membeli Sunyang Investment, membuat Dongki sangat marah. Tapi tidak ada pilihan karena beberapa perusahaan sudah memutuskan hubungan dengan Sunyang Investment dan karena keputusan melakukan put optionnya menyebabkan kerugian, pemegang saham memintanya untuk bertanggung jawab. Dojun di dalam mobil bertanya pada supirnya kenapa dia memilih untuk bekerja untuknya. Jadi guys, data investasi Miracle Investment yang sebelumnya dia kasih ke Dongki itu data yang salah. Data itu juga yang menyebabkan Sunyang Investment mengalami kerugian yang fantastis. Malam itu, dalam keadaan mabuk, Dongki datang ke rumah ayahnya. Dia menyalahkan Dojun dan mengatakan ayahnya ada di belakangnya. Dia bersikap seperti anak kecil, membuat Yang Chol sangat kecewa melihat kemampuan anaknya yang kalah dari cucunya. Keesokan harinya, Yang Chol datang menemui Dojun, mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di dalam mobil, Yang Chol bertanya kenapa dia berbuat setega itu pada bibi dan pamannya. Dojun mengatakan dia seperti kakeknya yang memiliki keserakahan, kecurigaan, dan perubahan pikiran. Mendengarnya, Yang Chol tertawa. Dia kemudian meminta Dojun untuk mengelola grup keuangan Sunyang. Dia memberikannya pada Dojun. Sebelum dijawab, tiba-tiba mobil mereka ditabrak. Song Jun kembali bekerja di kantor pusat. Kim memberitahu Yang Chol mendirikan perusahaan induk keuangan Sunyang. 지주회사 주인은 누가 하는 건가요? Sementara itu, sebelum terjadi kecelakaan, Yongmin menemui Dojun untuk memberitahu bahwa tidak ada bukti Miracle Investment memanipulasi harga saham. Dan dia sudah dibebaskan dari semua tuduhan. Dojun kemudian menarik Yongmin dalam pelukannya. Dia berjanji ini adalah terakhir kalinya dia menyelidiki dirinya sebagai jaksa. Kemudian keesokannya, Yang Chol dan Dojun mengalami kecelakaan ketika menuju konferensi pers di mana Yang Chol akan mengumumkan Dojun yang akan mengelola perusahaan induk keuangan Sunyang. Saat kecelakaan, dia tersadar kenapa dia tidak mengingat apapun tentang Jin Dojun. Ternyata itu karena dia sudah meninggal. Dan apapun yang sudah ditakdirkan terjadi pasti akan terjadi. Tidak bisa dihindari seperti kematian ibunya. Berita mengenai kecelakaan ini disiarkan di televisi. Yongmin, Oh Seon, dan Rachel melihatnya. 괜찮겠죠? Semua keluarga Sunyang langsung datang ke rumah sakit. Dokter memberitahu saat ini Yang Chol dalam keadaan koma dan tim dokter akan melakukan yang terbaik untuknya. Setelah dilakukan operasi, di ruang tunggu terlihat Dojun. Dokter memberitahu operasinya berjalan lancar. Yang dioperasi adalah supir Dojun. Ketika mobil Yang Chol mau ditabrak, supir Dojun menghalanginya, jadi dia terluka parah, sedangkan Dojun selamat. Manajer Sunyang bernama Wo Byung datang, memanggil para medis dan menunjukkan memo berisi nomor kendaraan Yang Chol pada Dojun. Jadi itu bukan kecelakaan, melainkan mobil Yang Chol memang sudah diincar. Dojun memerintahkan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Di ruang perawatan terlihat Yang Chol masih hidup dan sehat. Mereka sengaja memberitahu keluarga Sunyang Yang Chol koma. Sementara Lee memberitahu bahwa minggu depan tetap akan diadakan rapat dewan untuk mengumumkan pembentukan perusahaan induk keuangan Sunyang. Dongki menentang rapat karena ayahnya akan memilih Dojun sebagai penerusnya. Tapi dia pura-pura peduli dengan mengatakan tunggu ayahnya hingga sadar. Padahal sebenarnya dia pikir ayahnya tidak akan pernah sadar lagi. Jadi Sunyang tidak akan jatuh ke tangan Dojun. Pembicaraan ini berakhir dengan pertengkaran dan ibu mereka marah.
Lee memberitahu Yang Chol sesuai instruksi polisi sudah menutup kasus karena supirnya menyupir dalam keadaan mabuk dan remnya bermasalah. Yang Chol meminta Woo Byung untuk merahasiakan semuanya dan mencari pelakunya. Lee mengatakan pelakunya mungkin salah satu dari ketiga anaknya. Yang Chol tahu anak-anaknya tidak rela perusahaan induk Sunyang diserahkan pada Do Jun, dan dia juga tidak mau menyerahkan perusahaan induk pada anaknya. Sebelum kakeknya tidur, Do Jun sudah tahu kakeknya tidak sehat. Jadi, dia buru-buru membuat perusahaan induk keuangan Sunyang untuk diserahkan padanya. Kakeknya meminta Do Jun berjanji untuk berhati-hati dan tidak percaya pada siapapun. Di ruang perawatan Do Jun, sudah ada Yong Min. Dia sangat khawatir pada Do Jun dan menyadari bahwa kecelakaan itu sudah direncanakan. 그냥 사고 아니었구나. Keesokan paginya, Oh Seon terkejut melihat Do Jun selamat dari kecelakaan. Tidak seperti berita yang beredar. Do Jun menjelaskan Yang Chol sudah mengetahui ada seseorang yang merencanakan pembunuhannya. Membuat Oh Seon terkejut, tapi dia harus menjaga rahasia ini. Do Jun memintanya untuk memimpin rapat di Sunyang Investment, mengatur pembentukan perusahaan induk keuangan Sunyang. Chang Jae memberitahu Hwa Yong dia mengetahui dari polisi dan para medis di tempat kejadian kecelakaan bahwa ayah mereka tidak terluka parah hingga membuatnya koma. Mereka menemui dokternya menanyakan kebenaran berita ini. Dokter Jung tidak menjawab. Dongki kemudian bertanya apakah dia koma karena penyakit kronisnya. Membuat Hwa Yong terkejut, ayahnya memiliki penyakit kronis yang tidak dia ketahui. Selanjutnya, Hwa Byung menggeledah sebuah apartemen untuk mencari bukti. 찾았습니다. Sementara Yong Min memberitahu supir truk menerima pembayaran bukan melalui rekening di banknya. Adegan selanjutnya, Lee melaporkan bahwa anak-anaknya akan tetap melakukan rapat dewan tapi akan memanipulasi hasil suara rapat. Yang Chol akan datang pada rapat dewan dan semua orang akan memihaknya. Kemudian dia akan menunjuk Do Jun sebagai kandidat pemimpin perusahaan induk Sunyang. Setelah itu, Woo Byung melaporkan dia sudah menemukan pelaku yang merencanakan kecelakaan. Dia dibayar menggunakan sebuah lukisan yang bisa diuangkan. Dia diberi instruksi dan dibayar menggunakan loker koin, jadi dia tidak tahu siapa yang memberinya perintah. 출처와 이름을 감추는데 Yong Min datang ke galeri Hyun Min menanyakan mengenai lukisan bunga dan burung yang merupakan salah satu koleksi lukisan di galerinya. Yong Min ingin melihat lukisannya karena kemungkinan lukisan itu digunakan sebagai pembayaran dalam suatu rencana pembunuhan. Hyun Min memberitahu lukisannya dicuri 1 bulan yang lalu. Song Jun datang ke galeri. Hyun Min memberitahu dia telah mengirim lukisan ke semua direksi yang akan hadir di rapat dewan sebagai suap untuk mendukungnya. Hyun Min kemudian bertanya kepada siapa dia memberikan lukisan bunga dan burung yang dia ambil tanpa izinnya. Song Jun hanya diam. Sementara itu, Do Jun membawa lukisannya ke ruangan Yang Chol. Mereka menduga pelaku yang merencanakan kecelakaannya adalah Song Jun karena lukisan di hadapan mereka milik Hyun Min. Tiba-tiba, Yang Chol mengatakan kenapa mereka mencoba membunuhnya. Ketika Do Jun menanyakan keadaannya, kakeknya malah ketakutan melihat Do Jun, tidak mengenalnya dan menuduh ingin membunuhnya. Dokter memberitahu Yang Chol mengalami delirium, fungsi otaknya memburuk, makanya terjadi delusi dan gangguan gerakan. Delirium disebabkan karena kecelakaan yang dialami olehnya, jadi ada sedikit pendarahan di otaknya. Do Jun bertanya apakah ada obat yang bisa menurunkan gejala delirium kakeknya. Dokter mengatakan obat itu akan berdampak pada tekanan darah dan jantungnya, jadi tidak disarankan diberikan pada kakeknya. Karena Yang Chol tidak mungkin hadir di rapat dewan, Do Jun datang menemui Song Jun untuk mendapatkan dukungannya di rapat dewan esok hari. Dia memberitahu bahwa kakek mereka tidak koma dan kecelakaan itu ada yang merencanakannya untuk membunuh kakek dan dirinya. Tujuannya adalah mencegah pendirian perusahaan induk keuangan Sunyang. Kakek mereka akan datang ke rapat dewan besok dan dia pikir pelakunya adalah yang mencegah pendirian perusahaan induk keuangan Sunyang. Pada rapat dewan, Oh Seon sebagai pemimpin rapat. Dia bertanya pada dewan direksi siapa yang setuju pendirian perusahaan induk keuangan Sunyang. Song Jun mengangkat tangannya, diikuti yang lainnya. Karena mayoritas setuju, selanjutnya mereka akan menentukan kandidat pemimpin perusahaan induk keuangan Sunyang. Lee direkomendasikan oleh Dewan Perusahaan Sunyang dan Do Jun direkomendasikan oleh Yang Chol. Song Jun maju ke depan dan merekomendasikan ayahnya. Song Jun berbisik pada Do Jun, dia sudah mengetahui bahwa kakeknya sakit dengan mengatakan apakah tidak apa-apa membiarkannya mengelola Sunyang saat dia tidak waras.
Tiba-tiba, Lee berdiri memberitahu Yang Chol akan datang sekarang. Saat dia datang, semuanya terkejut. 다지 역시 멀쩡한 나이롱 환자. Yang Chol kemudian mengatakan dia merekomendasikan Jin Do-jun sebagai kandidat pemimpin perusahaan induk keuangan Sunyang, dan semua orang mengangkat tangannya kemudian bertepuk tangan. Istri Yang Chol datang ke ruangan dokter bertanya kenapa suaminya ada di rapat dewan sekarang. Dia marah-marah karena dia tidak diberitahu suaminya telah sadar. Dokter teringat di pagi hari sebelum rapat dewan, Yang Chol minta obat yang bisa membuatnya terjaga selama 2 jam agar gejala deliriumnya tidak kambuh, walaupun itu mengancam nyawanya. Setelah rapat selesai, di depan lift, Song Jun mengajukan pertanyaan pada Yang Chol untuk mengetahui kakeknya memang sudah sembuh atau belum. 저 석유파동이면 정확히 언제죠? Tapi Yang Chol lupa apa jawabannya. Do Jun membantunya menjawab. Di dalam lift, dia marah karena disangka tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tiba-tiba, Yang Chol kencing di celana. Do Jun yang melihatnya langsung menumpahkan ember dan pura-pura marah agar petugas kebersihan tidak tahu. Dia kemudian membersihkan lantainya. Do Jun sangat sayang dan menghormati kakeknya. Hwa Yong bingung kenapa tiba-tiba ayahnya bisa datang ke rapat dewan. Song Jun memberitahu kakeknya tidak pernah koma. Dia sengaja melakukannya karena ada yang merencanakan kecelakaannya, dan orang yang mencegah pendirian perusahaan induk keuangan Sunyang adalah pelakunya. Yongki mengatakan, kita semua sama hanya ingin mengambil uang ayahnya, hingga pada akhirnya menodong pisau ke lehernya. Yongmin bertemu dengan Hyunmin. Dia memberitahu bahwa galerinya tidak ada hubungannya dengan jual beli ilegal lukisan bunga dan burung. Lukisan bunga dan burung yang hilang dari galerinya adalah lukisan palsu atau replikanya. Banyak galeri terkenal karena lukisan replika. Hyunmin kemudian memberikan kartu nama, dan Yongmin memberikan kartu nama itu pada Woo Byung. Woo Byung datang ke galeri SIM. Dia beralasan ingin membeli lukisan bunga dan burung. Pegawai galeri SIM memberikan nomor ponsel pemiliknya. Woo Byung membalik kertasnya dan bertanya apa maksud cap yang ada di kertas. Pegawai itu menjelaskan cap itu adalah untuk menandai karya para seniman. Woo Byung datang ke rumah Yang Chol dan masuk ke studio istrinya. Dia mencocokkan kertas yang berisi potongan cap. Ternyata pelakunya adalah istri Yang Chol. Tanpa dia sadari ketika dia menulis, kertasnya menempel pada cap lukisannya. Woo Byung kemudian melaporkan pada Do Jun. 찾았습니다. 이 메모의 주인. Istri Yang Chol datang mengunjungi. Yang Chol langsung bertanya pada istrinya, apakah benar dia yang berusaha membunuhnya. Istrinya langsung berlutut minta maaf. Seumur hidupnya, dia berusaha yang terbaik, tapi Sunyang malah akan diserahkan pada anak Yunki. Yunki adalah anak dari wanita lain, jadi dia tidak rela anaknya tidak mendapatkan perusahaannya. Tiba-tiba, Yang Chol mengatakan dia lapar dan menyuruhnya pergi ke pasar untuk membeli telur. Do Jun datang ke ruang kakeknya. Neneknya akan membawa pulang kakeknya ke rumah. Dokter sudah memberitahu semuanya pada neneknya, dan lebih baik jika dia ada di rumah untuk penyembuhan deliriumnya. Di rumah, neneknya mengadakan makan malam bersama tanpa keluarga Do Jun. Dia ingin memberitahu anak-anaknya mengenai keadaan ayahnya yang sakit, jadi mereka bisa mengelola perusahaan sesuai dengan yang mereka inginkan. Saat neneknya akan berbicara, Do Jun datang membawa amplop berisi kertas laporan medis yang menunjukkan kakeknya sehat dan kartu nama galeri SIM. Neneknya menyembunyikan kartu namanya. Setelah itu, Do Jun menunggu di studio neneknya. Di dalam studio, Do Jun menunjukkan memo yang berisi nomor mobil kakeknya. Neneknya berusaha untuk mengambilnya. Do Jun akan menjaga rahasia neneknya. Sebagai gantinya, neneknya harus menjaga rahasia kakeknya. Tidak ada yang boleh tahu kakeknya sakit delirium sampai rapat dewan berakhir. Jika sampai ada yang tahu, Do Jun akan menyerahkan memo dan lukisan palsu sebagai pembayarannya kepada jaksa untuk dijadikan bukti mendakwa neneknya. 어떻게든 할아버지를 지키세요. Setelah itu, Do Jun bertemu dengan kakeknya. Dia bertanya siapa yang menyebabkan kecelakaannya. Do Jun menjawab mereka masih mencari tahu dan lukisan burung dan bunga bukan milik Hyunmin. Dia kemudian bertanya kenapa Do Jun ingin membeli Sunyang, sementara anak-anaknya ingin mewarisinya. Do Jun diam saja, tapi kakeknya tahu Do Jun menginginkan yang lain, dan dia berharap Do Jun mendapatkannya. 그럴게요. Do Jun kemudian bertemu dengan Yongmin.
Dia memintanya untuk menghentikan penyelidikan karena dia sudah tahu pelakunya. Sementara itu Song Jun bertemu dengan mertuanya. Dia minta bantuan untuk menyebarkan berita mengenai rumor Sunyang Motors yang menghadapi krisis karena manajemen Yang Chol hingga diadakan rapat dewan untuk menaikkan harga saham Sunyang Motors. Pemegang saham akan melakukan reaksi tidak percaya pada Yang Chol. Oh Se-yeon, Rachel, dan Do Jun juga membahas masalah ini di kantor mereka. Sebenarnya, mereka bukan mengincar Sunyang Motors dan Yang Chol, tapi Do Jun yang menjadi kandidat pemimpin perusahaan induk Sunyang. Do Jun masih harus mendapatkan persetujuan dari rapat pemegang saham untuk menjadi pemimpin di perusahaan induk keuangan Sunyang. Rapat akan berlangsung pada bulan Juni dan perilisan mobil baru Sunyang Motors di bulan Mei. Jika mobil Apollo gagal, harga saham akan anjlok dan pemungutan suara akan berlangsung saat pemegang saham marah. Do Jun bertemu kakeknya. Dia minta kakeknya untuk mendelegasikan semua hak dan otoritas Apollo padanya. Dia akan membuat Sunyang Motors bukan delusi agar kakeknya tidak dibilang sewenang-wenang dan keras kepala karena bersikeras dengan mobil elektroniknya. Do Jun akan mempromosikan Apollo pada Piala Dunia FIFA 2002 sebagai sponsor resmi event itu. Do Jun mengatakan jika Korea sampai ke semifinal, mereka bisa menjual 1.000 mobil Apollo, membuat yang lainnya tertawa tidak percaya. Do Jun kemudian memerintahkan Oh Se-yeon untuk membeli saham di Sunyang Card. Jadi mereka bisa memberikan cicilan 60 bulan pada pembeli Apollo. Pada malam hari, Do Jun menemui kakeknya. Kakeknya memberitahu dia akan menjual Sunyang Motors, tapi Do Jun meyakinkannya bahwa setelah Piala Dunia, saatnya tiba mobil menjadi elektronik seperti yang kakeknya prediksi. Do Jun mengajak kakeknya untuk bertaruh. Jika tim sepak bola Korea tidak sampai ke semifinal, dia boleh segera menjual Sunyang Motors. Tapi jika sampai ke final, Do Jun minta untuk tidak menjual Sunyang Motors. 내기하시는 거죠? Setelah Do Jun pergi, Yang Chol mengatakan dari semua anak dan cucunya hanya Do Jun yang peduli padanya. Dia mengatakan pada Lee, dia ingin merevisi surat wasiatnya. Adegan selanjutnya pembukaan Piala Dunia FIFA 2002. Do Jun membuat iklan yang dipasang di seluruh stadion dengan tulisan "Selamat tim Korea atas kemenangan pertama di Piala Dunia." Kakaknya menghubunginya, minta untuk menurunkan semua poster Sunyang Motors. Seharusnya tertulis, "Kami mendoakan agar menang, bukan selamat atas kemenangan." Do Jun mengatakan pada kakaknya, iklan itu membuat orang-orang melihat 2 kali dan menyemangati tim Korea agar benar-benar menang. Benar saja, malam harinya mereka merayakan kemenangan pertama Korea di Piala Dunia. Sunyang Motors terus melakukan promosi mobil Apollo mereka hingga tim Korea masuk ke perempat final dan Apollo semakin populer. Do Jun membuat iklan Apollo yang baru. Song Jun dan Yong Ki melihatnya. Mereka tidak menyangka Do Jun akan berhasil menaikkan popularitas Apollo. Apollo berhasil memecahkan rekor penjualan mobil kecil paling banyak dalam waktu singkat. Do Jun mengucapkan terima kasih pada karyawannya. Dia kemudian datang menemui kakeknya. Tiba di rumah kakeknya, Do Jun melihat kakeknya sudah ada di lantai. Kemudian kakeknya dibawa ke rumah sakit. Do Jun datang ke rumah sakit, memberitahu kakeknya bahwa tim sepak bola Korea mencapai semifinal. Jadi dia memenangi taruhannya. Kakeknya menggerakkan jarinya dan memejamkan mata. Ketika Do Jun menuju keluar, kakeknya meninggal. Lee memberikan wasiat Yang Chol yang berlaku setelah dia meninggal. Semua anak dan cucunya mendapatkan warisan kecuali Do Jun. Dia tidak mendapatkan apa-apa. 없습니다. Membuat yang lainnya terkejut dan berpikir ayah mereka memberikan kesempatan yang terakhir pada mereka. Setelah Yang Chol meninggal, istrinya ingin membantu agar anak-anaknya bisa memiliki perusahaan induk Sunyang. Jadi dia akan memberikan saham Sunyang Insurance yang dia miliki sebesar 17% pada anak yang dia pilih. Yoon Ki datang ke kantor Do Jun. Dia menanyakan mengenai berapa saham yang bisa Do Jun kumpulkan untuk mendapatkan perusahaan induk Sunyang. Dia kemudian mengatakan pada Do Jun untuk membuka rekaman di rumah sakit yang menunjukkan kakeknya sedang sakit. Jadi wasiat yang ditulis saat seseorang mengalami gangguan kognitif bisa dibatalkan dan Do Jun bisa mendapatkan kembali saham di perusahaan induk. Jika tidak melakukan ini, Do Jun tidak akan menang melawan paman dan bibinya karena mereka akan mendapatkan saham Sunyang Insurance dari neneknya sebesar 17%. Do Jun menghubungi sekretaris Lee,
meminta untuk menghapus rekaman di ruangan kakeknya dirawat. Dia ingin melindungi kehormatan kakeknya. Adegan selanjutnya, galeri SIM digeledah kejaksaan dan pemiliknya memberitahu nenek Dojun. Dia memerintahkan agar penyelidikan bisa dihentikan. Seseorang mengikuti jaksa Yongmin. Ketika dia menghidupkan mobilnya, tiba-tiba keluar asap. Asisten Dojun menyelamatkannya. Dojun meminta Yongmin untuk menghentikan penyelidikan karena pelakunya bisa melakukan apa saja, tapi Yongmin menolak. Dia melakukan ini agar Dojun tidak terluka lagi. Dojun datang menemui neneknya. Dia memberitahu neneknya, jangan coba-coba menyakiti jaksa Yongmin. Dia kemudian menyuruh asistennya untuk mengantar uang ke pemilik galeri SIM, agar dia memberikan bukti pada jaksa Yongmin transaksi penjualan galeri SIM. Dengan alasan mereka mau bekerja sama agar diberikan keringanan hukuman. Yongmin melihat lukisan burung dan bunga dijual ke Lee Pil-ok, istri Yang Chol. Dia kemudian menghubunginya, memintanya untuk datang wawancara sebagai saksi. Kemudian nenek menghubungi Dojun, dia minta bantuannya. Dojun akan membantunya dengan syarat neneknya memberikan saham Sunyang Insurance miliknya sebesar 17%. Tentu saja neneknya kesal luar biasa, tapi dia tidak punya pilihan. Setelah mengetahui saham miliknya diberikan pada Dojun, anak-anaknya marah. Hyunmin memberitahu alasan neneknya memberikan saham pada Dojun. Songjun kemudian memberitahu ayahnya, neneknya memberikan saham Sunyang Insurance pada Dojun karena dia memiliki bukti neneknya yang mencoba membunuh kakeknya. Yoon-ki datang menemui ibunya. Dia sangat kecewa karena ibunya telah memberikan saham Sunyang Insurance pada Dojun. Walaupun dia sudah mencoba membunuh suaminya untuk membantu anak-anaknya, Yoon-ki tidak peduli meninggalkan ibunya yang menangis. Keesokannya, Yoon-ki bertemu dengan jaksa Yongmin. Dia memberitahu Dojun memiliki bukti percobaan pembunuhan Yang Chol. Yongmin memerintahkan tim penyidik untuk menginterogasi istri Yang Chol sebagai tersangka percobaan pembunuhan. Yoon-ki mengantar ibunya pergi ke luar negeri untuk menghindari penyelidikan jaksa atas perintah Dojun. Yoon-ki mengatakan dia tidak percaya ibunya merencanakan pembunuhan ayahnya, tapi sebagai seorang ayah, dia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ibunya. Jadi, dia bisa mengerti apa yang dirasakan ibunya. Semua yang dia lakukan hanya untuk anak-anaknya. Penyidik melaporkan pada Yongmin, Lee Pil-ok pergi ke luar negeri dan semua saham Sunyang Insurance miliknya dipindahkan ke Dojun. Yongmin bertemu dengan Dojun. Dia sangat kecewa Dojun membantu neneknya kabur ke luar negeri. Padahal dia yang paling tahu alasan dirinya menyelidiki kasus ini. Karena hal ini hubungan mereka putus. Selanjutnya, Dojun menghadiri rapat pemegang saham untuk menentukan pemimpin perusahaan induk keuangan Sunyang. Kandidat terpilih adalah Lee, direkomendasikan oleh Dewan Perusahaan, dan Dojun direkomendasikan oleh Yang Chol. Di tengah rapat, mereka semua menerima pesan bahwa Dojun menyerang pimpinan Jin Yang Chol di kamar rumah sakit. Dojun menyatakan pesan itu tidak benar. Mereka minta bukti rekaman CCTV di kamar Yang Chol. Lee memberitahu Dojun menyuruhnya untuk menghapus rekaman itu. 불미스러운 일이 없었다면 Karena skandal ini, otomatis Lee menjadi pemimpin di perusahaan induk keuangan Sunyang. Sebelum rapat, Lee memberitahu Songjun kakeknya mengalami gejala delirium. Dia kemudian minta saham perusahaan Sunyang karena dia turut andil membesarkan Sunyang. Dengan Lee yang terpilih menjadi pemimpin perusahaan induk Sunyang, kini anak Yang Chol menjadi pemilik perusahaan induk keuangan Sunyang dengan saham 37% dan Dojun bukan tandingan mereka lagi. Songjun dan Kim datang ke ruangan Lee mengucapkan selamat. Kim kemudian memberikan amplop berisi bukti penggelapan uang Sunyang yang dilakukan Lee. Songjun menyuruhnya mengundurkan diri atau dia akan melaporkannya karena telah menggelapkan uang Sunyang. Ini adalah rencana sebenarnya Songjun ketika menawari posisi pemimpin di perusahaan induk keuangan Sunyang. Dia hanya menggunakan Lee untuk menyingkirkan Dojun. Selanjutnya, Chang Jae mengumumkan menentang pembentukan perusahaan induk keuangan Sunyang karena tujuan pembentukan perusahaan adalah untuk menghindari pajak warisan yang sangat besar. Mereka membutuhkan sistem dan aturan untuk mengendalikan konglomerat agar bisa membangun demokratisasi ekonomi untuk masyarakat lemah. Tentu saja, Dojun ada di belakang aksi yang Chang Jae lakukan. Sebagai wali kota Seoul, membuatnya semakin populer dan menaikkan tingkat kepuasan publik selama kepemimpinannya, hingga menyebutnya simbol demokratisasi ekonomi.
Media memberitakan pembentukan perusahaan induk keuangan Sunyang adalah ambisi lama pimpinan Jin Yang Chol, bagian dari rencana perusahaan untuk menghindari pajak warisan. Jin Yang Chol dikenal sebagai pemimpin yang sukses, tapi tidak bisa disangkal hingga saat terakhirnya dia berusaha mempengaruhi politikus untuk memindahkan asetnya secara ilegal demi menghindari pajak warisan. Do Jun mendapatkan paket dari Lee berisi sebuah kunci dan USB. Dia melihat wasiat terakhir dari kakeknya. Kakeknya mengatakan alasan Do Jun menyelamatkan Sunyang Motors karena Do Jun tahu kakeknya sekarat dan dia kasihan padanya. Kemudian dia mengatakan tidak akan memberikan padanya sepeser pun dan akan mendorongnya ke tepi jurang. Kakeknya tahu Do Jun akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dia juga tahu Do Jun tidak akan ragu menjual kakeknya untuk bisa membeli Sunyang. Jika dia bisa menginjak-injak kakeknya, artinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dengan begitu, dia bisa melindungi Sunyang. Kalimat terakhir Yang Chol mengatakan, Do Jun adalah cucuku, membuat Do Jun menangis. Hello, my diamond. Do Jun datang ke bank dan membuka loker berisi dokumen Sunyang Mikro. Dia teringat ketika pegawainya menemukan dokumen Sunyang Mikro. Lee memberitahu Yang Chol sudah lama mempersiapkan warisannya untuk diberikan kepada penerus Sunyang. Tidak ada orang di Sunyang yang tahu keberadaan uang itu dan tidak bisa dilacak. Dana taktis itu juga tidak bisa dikenai pajak warisan. Lee memberikan wasiat ini pada Do Jun karena dia tidak bisa menyerahkan Sunyang pada Yongki dan Donki. Sementara itu, Chang Jae terpilih sebagai calon presiden dan tetap menjadi pusat perhatian media karena dia menentang konglomerat memiliki bank. Sebanyak 41% masyarakat dan 71% profesor ekonomi setuju dengan pendapatnya. Ye Jun putrinya menyarankan Donki memisahkan Sunyang Investment dari afiliasi grup Sunyang dengan menggunakan opini publik sebagai dalih daripada menjadi kepala perusahaan induk keuangan Sunyang yang sudah tidak ada harapan semenjak ditentang pemerintah dan masyarakat. Sebagai langkah awal, Dewan Direksi memecat Oh Seon sebagai pemimpin di Sunyang Investment, Sunyang Fire Insurance, dan Sunyang Asset Management. Ini artinya Donki sudah mulai bergerak sendiri. Langkah selanjutnya yang diambil Donki adalah membeli saham Sunyang Card yang dimiliki oleh Do Jun. Saat ini perusahaan itu memiliki arus kas yang paling bagus. Do Jun akan menjual Sunyang Card sebesar 1,6 miliar dengan 2 kali pembayaran dan jaminan 2 kali saham Sunyang Corporation jika dia tidak bisa melunasi pembayarannya. Dia kemudian minta bantuan Donki bagaimana caranya menyerahkan dana taktis yang aman dan tidak bisa dilacak untuk pemilihan presiden. Donki memberikan kartu nama orang yang bisa membantunya. Presiden terpilih adalah Roh Moo-hyun. Chang Jae ditelepon oleh presiden terpilih untuk menjadi menteri kehakiman. Adegan selanjutnya, Do Jun melihat di televisi berita mengenai pengguna kartu kredit yang tidak membayar. Terjadi peningkatan kredit macet hingga mencapai 3 juta orang dalam sebulan, hingga menyebabkan harga saham anjlok dan Sunyang Card mengalami kerugian. Donki memberitahu kakaknya jika Sunyang Card bangkrut, dia akan mendapatkan masalah karena saham Sunyang Corporation 2% miliknya sudah dia berikan pada Do Jun sebagai jaminan ketika membeli Sunyang Card. Yongki menemui Do Jun. Dia ingin membeli saham Sunyang Corporation 2% yang dia miliki untuk menjadi pemimpin di Sunyang Corporation. Do Jun menjualnya dengan harga 1,6 miliar dolar. Do Jun menyayangkan keputusan Yongki yang membeli saham Sunyang Corporation. Padahal dengan 1,6 miliar dolar, dia bisa membangkitkan Sunyang Card. Do Jun kemudian datang ke gedung Sunyang Card. Sementara Hyun Woo menunggu adiknya yang sakit. Dia sudah berusaha untuk mencari pinjaman tapi tidak mendapatkannya. Ayahnya kemudian meminjam uang agar mereka bisa membayar biaya rumah sakit, membuat Do Jun sangat marah karena ayahnya tidak memiliki pekerjaan, jadi bagaimana mungkin bisa membayar hutangnya. Do Jun meminta ayahnya untuk diam saja dan menjadi orang tua yang baik seperti yang lainnya. 그냥 숨만 쉬고 사세요. Dia bekerja di pabrik dan mengambil pekerjaan tambahan sebagai supir hingga kelelahan dan pemilik mobilnya menyuruh dia turun karena menyangka dia psikopat yang memukul-mukul wajahnya sendiri. Sebagai Do Jun, dia mewarisi kekayaan kakeknya, dan sebagai Hyun Woo,
dia mewarisi kemiskinan ayahnya. Do Jun dan Oh Seon bertemu dengan pemerintah dan kreditur Sunyangkat untuk membahas kerugian Sunyangkat yang berdampak pada masyarakat luas. Do Jun mengatakan Miracle Investment akan bertanggung jawab mengganti semua kerugian dengan syarat 51% orang yang tidak bisa membayar hutang adalah pengusaha berusia 50-an dan pengangguran. Mereka akan diberikan pinjaman pribadi agar mereka bisa melunasi hutang kartu kredit mereka. Dan Miracle Investment akan mengambil alih Sunyangkat dan Dayongkat, lalu menarik kembali semua hutang. Jadi, masalah Sunyangkat akan selesai dan pemerintah akan dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, Do Jun menemui Yongki. Dia memberitahu Sunyangkat akan segera dinormalisasi. Dia telah mengambil alih dan membayar semua hutang Sunyangkat. Dengan menjadi pemilik Sunyangkat, Do Jun menjadi pemegang saham utama di Sunyang Corporation. Chang Jae mengadakan konferensi pers sebagai Menteri Kehakiman. Dia menegaskan Kementerian Kehakiman dan Kantor Kejaksaan berjanji akan berusaha untuk menyelidiki dana kampanye ilegal. Mereka akan menegakkan keadilan dan berjuang untuk kebenaran. Chang Jae sebagai menteri menyuarakan tekadnya untuk menghapus korupsi. Di kantornya, Do Jun melihat berita mengenai pemberian uang tunai $15 juta untuk kampanye pemilihan presiden dari perusahaan besar. Tiba-tiba dari divisi investigasi pusat datang. Mereka ingin menangkap Do Jun atas penyerahan ilegal dana politik kepada Kang Sin-woo. Yong Min datang di hadapan Do Jun sebagai Biro Investigasi Pusat yang akan menginterogasinya. Do Jun ditahan karena dikhawatirkan menghancurkan barang bukti dan kabur ke luar negeri. Yong Min mendapat laporan asisten pribadi Do Jun bernama Ha In Sok memberikan uang tunai pada Kang Sin-woo untuk dana kampanye. Ha In Sok sudah dipanggil sebagai saksi dan sedang diinterogasi. Sementara itu, di ruang Dongki, Ye Jun putri Dongki memberikan bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh Baek Dong Min, penasihat Dongki yang menyarankan untuk membeli Sunyangkat. Baek Dong akhirnya dipecat oleh Dongki. Kemudian di kantor Yong Min, tim penyidiknya menemukan rekaman CCTV penyerahan uang tunai di basement Miracle Investment. Dia menemukan wajah orang yang menyuruh Ha In Sok menyerahkan uang tunai untuk dana kampanye. Selanjutnya, Baek Dong di ruang interogasi. Dia memberitahu Yong Min, dialah yang memerintahkan Ha In Sok untuk datang memberikan uang tunai pada Kang Sin-woo atas perintah Dongki. Ha In Sok dipekerjakan oleh Dongki sebagai informan untuk memata-matai Do Jun. Setiap Dongki menelpon, Ha In Sok pasti akan datang ke kantor Dongki. Buktinya bisa diperiksa di daftar kunjungan kantor Dongki. Jadi, uang tunai untuk dana kampanye bukan dari Do Jun. Baek Dong menyerahkan bukti dari mana asal uang itu. Tim penyidik memberikan bukti pada Yong Min, Ha In Sok memang bekerja untuk Dongki dan ada daftar kunjungannya ke perusahaan Dongki. Dongki dipanggil untuk diinterogasi, tapi dia tidak mau mengakui semuanya. Istri Dongki minta tolong pada Yongki agar suaminya tidak dipenjara, tapi Yongki tidak mau menolongnya. Di penjara, pengacara Dongki mengatakan pemerintah membutuhkan piala penghargaan, jadi mereka ingin mereformasi konglomerat. Istri Dongki memiliki rencana untuk melaporkan Sunyang Corporation yang mewakili grup Sunyang. Keesokan harinya, Kim melaporkan jaksa menggerebek rentenir di Myeongdong, di mana perusahaan itu milik keluarga dari istri Yongki. Uang kotor hasil bisnis rentenir digunakan untuk membeli saham Sunyang Corporation dan mengubah Yongki menjadi pemimpin di Sunyang Corporation. Secara tidak sengaja, istri Yongki memberitahu hal ini pada istri Dongki, dan sekarang dia melaporkannya pada jaksa untuk balas dendam. Tim penyidik mengatakan berkat Jin Do Jun, mereka bisa menyelidiki dana gelap grup Sunyang. Yong Min sadar ternyata penangkapan Do Jun adalah untuk menjebak Dongki dan Yongki agar mereka bisa diselidiki dan Do Jun menjadi pemilik Sunyang. Karena waktu 48 jam sudah lewat, Do Jun dibebaskan. Do Jun kemudian meminta pada Yong Min untuk memulai lagi hubungan mereka dari awal. Tapi Yong Min tidak percaya lagi pada Do Jun. Jadi untuk meyakinkannya, Do Jun mengatakan jika Jang Miran memenangi medali perak, mereka akan bertemu lagi. Ha In Sok dan Oh Seon menyambut Do Jun di mobil. Do Jun memang sudah menjebak Dongki dari awal saat dia minta informasi bagaimana caranya menyerahkan dana taktis yang aman dan tidak bisa dilacak. Kemudian Ha In Sok melaporkan pada Do Jun, dia melihat uang di dalam kardus yang diserahkan ke Kang Sin-woo. Kemudian menyerahkan rekaman CCTV pada jaksa. Oh Seon mengirim bukti penggelapan dana Baek Dong Min pada Ye Jun secara anonim, hingga akhirnya dia dipecat oleh Dongki dan membuatnya memutuskan untuk memberitahu dia disuruh Dongki untuk mengirim uang ke Kang Sin-woo sebagai dana kampanye. Sekarang Do Jun adalah pemegang saham utama Sunyang Corporation.
tapi mereka masih membutuhkan hak manajemen untuk memiliki Sunyang. Do-jun menggunakan Chang Jae untuk memberikan pernyataan. Tim kejaksaan akan menyelidiki dana taktis ilegal Sunyang. Mereka akan memanggil orang yang bertanggung jawab atas keuangan Sunyang sebagai saksi. Dalam rapat, mereka meminta Song Jun untuk bertanggung jawab dan Yong-ki menyetujuinya. Hyun Min memperlihatkan lukisan Sartunus melahap putranya. Setelah menelannya, akhirnya dia menyelamatkan putranya berkat kebijaksanaan anak-anaknya. Tapi anak itu malah membunuh ayahnya dan naik tahta. Akhirnya, setelah memberikan kesaksian, Song Jun memberikan pernyataan pada wartawan yang harus bertanggung jawab atas dana taktis itu adalah Yong-ki, ayahnya. Yong-ki sangat marah dengan Song Jun karena telah mengkhianati ayahnya dan sudah tidak menganggap dia putranya. Song Jun malah meminta ayahnya untuk bekerja sama dengan penyidik dan menyerahkan saham miliknya. Adegan selanjutnya, media memberitakan Jin Do-jun akan menyumbangkan uang warisannya. Hal ini membuatnya mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat sebagai konglomerat sejati. Ini berdampak pada naiknya citra perusahaan dan harga saham Sunyang Corporation. Sedangkan Yong-ki dan Don-ki mendapatkan kritik karena dana taktis ilegal dan penghindaran pajak warisan. Karena popularitasnya, Jin Do-jun, pemegang saham utama Sunyang Corporation, ditunjuk menjadi pemimpin berikutnya grup Sunyang. Do-jun datang ke Museum Sejarah Sunyang. Dia memberitahu telah menepati janji untuk membeli Sunyang di hadapan foto kakeknya. 저 약속 지켰습니다, 할아버지. Dan mengatakan dia merindukan kakeknya. Sementara Yong Min melihat di televisi Jang Miran mendapatkan medali silver. Tidak lama, Do-jun menelponnya mengajak bertemu. 우리 만날 때 된 거 맞지? Di jalan, mobil Do-jun berhenti karena ada mobil di depannya yang berhenti. Dari belakang, sebuah truk menabrak mobil Do-jun. Kemudian, dia melihat Hyun-woo di hadapannya. Do-jun dibawa ke rumah sakit. Ketika sadar, dia sudah kembali ke tubuh Hyun-woo. Di dalam kamar mandi, Hyun-woo teringat ketika dia dibunuh. Kemudian, dia bertemu dengan jaksa Yong Min yang mengatakan dialah yang telah menyelamatkannya. Yong Min membutuhkan Hyun-woo sebagai saksi untuk mendakwa Yong-ki dan Song Jun dalam kasus pelanggaran hukum suksesi bisnis. Dia juga tahu Hyun-woo datang ke Turki untuk mengambil dana taktis terkait proses suksesi perusahaan Sunyang. Yong Min kemudian memberikan Do-jun paspor dan tiket untuk kembali ke Korea. Di bandara, kejaksaan dari wilayah timur Seoul mau menangkap Do-jun atas kasus penggelapan dana Sunyang Mikro senilai $700 juta. Sementara Yong Min adalah jaksa dari kantor pusat. Ketika Yong Min melihat surat penangkapannya, Do-jun kabur. Di taksi, Do-jun menelpon adiknya minta bantuan, kemudian dia datang ke rumahnya dan melihat ayahnya minta maaf pada pegawai Sunyang. Dia mengatakan tidak mungkin putranya menggelapkan dana perusahaan karena dia adalah tulang punggung keluarga menggantikan ayahnya. Setelah mereka pergi, Hyun-woo menghampiri ayahnya. Adiknya memberikan apa yang dia minta dan ponsel miliknya. Selanjutnya, Hyun-woo datang menemui Kim. Kim memberitahu Song Jun ingin membunuhnya untuk menutupi kasus dana taktis ilegal Sunyang Mikro. Secara diam-diam, Kim memanggil keamanan. 문 열렸으니까 들어오세요. Dan Hyun-woo langsung kabur. Hyun-woo datang menemui Yong Min. Dia menyerahkan bukti dokumen Sunyang Mikro dan manajemen resiko pemilik. Keesokan harinya, Yong Min memberitahu Hyun-woo saat ini kasus penggelapan dana Sunyang dirinya yang menangani. Jadi, dia tidak ditahan karena sudah bekerja sama dengannya. Hyun-woo juga sudah tidak masuk dalam daftar pencarian orang, dan sekarang dia bisa pulang. Yong Min akan terus melacak keberadaan dana taktis senilai $700 juta. Sebelum keluar, Hyun-woo melihat album Sotaeji Boys. Dia mengatakan pada Yong Min, wanita yang dia cintai adalah penggemarnya. 제가 사랑하는 사람이. Hyun-woo kembali ke apartemennya. Dia melihat tanggalan dan menyadari dia berada di rumah sakit selama seminggu sebagai Hyun-woo dan hidup sebagai Jin Do-jun selama 17 tahun. Dia belum tahu itu kerasukan atau dia menjelajahi waktu sendiri. Hyun-woo melihat majalah dan menemukan Oseon. Kemudian dia datang ke tempatnya. Hyun-woo memperkenalkan dirinya sebagai mantan pegawai Sunyang yang tertembak di kepala saat mengelola dana taktis pemilik. Oseon mengatakan dia sudah menjual saham Sunyang miliknya, mengundurkan diri dari Miracle Investment dan bersembunyi di Arboretum.
karena dia tidak ingin melihat kakak beradik yang jahat dan menjijikkan memperebutkan hak manajemen. Hyun-woo mengatakan, kali ini dia akan memastikan mereka melepaskan hak manajemen yang mereka pertahankan dengan segenap jiwa. Hyun-woo minta bantuan Oh Se-yeon untuk membuat idenya menjadi angka dan data akurat untuk investasi, membuat Oh Se-yeon terkejut karena itu yang selalu diucapkan Do-jun. Oh Se-yeon menemui ibu Do-jun. Dia minta saham miliknya untuk dijadikan saham persahabatan yang akan digunakan saat rapat pemegang saham nanti, karena dia berencana menemukan pemilik baru untuk Sunyang. Hyun-woo datang ke kantor Miracle dan melihat meja Do-jun. Setelah mereka melakukan meeting, Oh Se-yeon mengumpulkan pemegang saham minoritas untuk mengadakan rapat umum pemegang saham yang bertujuan meminta pertanggungjawaban Sunyang secara hukum dan ekonomi yang diderita pemegang saham minoritas. Mereka juga minta untuk mencabut hak manajemen dan hak pilih keluarga pemilik. Sementara itu, penyidik menemukan arus transaksi sejumlah $600 juta untuk pembelian saham Sunyang Corporation yang dilakukan oleh sepupu Hyun-min, istri Song-jun. Yong-min teringat ucapan Hyun-woo, orang yang membunuhnya adalah orang yang membutuhkan uang $700 juta tanpa menggunakan nama Sunyang Mikro. Yong-min bertemu dengan Hwa-yong. Hwa-yong ingin tahu perkembangan kasus Song-jun mengenai dana taktis yang digunakan untuk suksesi ilegal yang sebelumnya dia laporkan. Yong-min minta pada Chang Jae kasus ini dibawa ke sidang Dewan Nasional agar seluruh negeri tahu. Jadi investigasi tidak bisa ditunda karena ada tekanan dari luar. Dengan begitu, Song-jun akan ditangkap. Chang Jae memenuhi janjinya. Sidang dilakukan dengan Dewan Nasional. Sidang diawali dengan pertanyaan, apa yang Hyun-woo tangani saat dia dinas ke luar negeri? Hyun-woo menjawab, mengembalikan $700 juta ke Sunyang, tapi tidak berhasil karena dia diculik, ditembak dan hilang kesadaran. Penyerangnya dibayar oleh salah satu staf di grup Sunyang yang diperintahkan oleh Jin Song-jun. Song-jun kemudian ditanya mengenai pembelian saham di Sunyang Corporation senilai $600 juta oleh kerabat istrinya Hyun-min. Song-jun berdalih dia terlalu sibuk, jadi dia tidak mengetahui kerabat istrinya membeli saham Sunyang Corporation senilai $600 juta. Menurutnya, yang mereka lakukan hanya investasi yang bijaksana karena saham Sunyang dianggap solid. Saksi selanjutnya yang dihadirkan adalah Ha In-sok, mantan supir Jin Do-jun yang selamat dari kecelakaan. Dia mengatakan, 20 tahun yang lalu Jin Do-jun dibunuh. Itu bukan kasus kecelakaan tapi kasus pembunuhan. Dia masih mengingatnya seperti kejadian itu baru kemarin. Kaki tangannya berada di sini sekarang. Dia kemudian menghampiri Hyun-woo. Ha In-sok mengatakan dia berada di tempat kejadian kecelakaan mobil. Tiba-tiba dia memanggilnya Jin Do-jun dan menyuruhnya pergi. Ha In-sok menderita demensi alkoholik, jadi kesaksiannya dianggap tidak sah. Yong-min merasa bersalah, seharusnya dia lebih teliti menangani kasus ini. Tapi sekarang kesempatan mereka untuk menangkap Song-jun akan hilang. Jika 20 tahun yang lalu dia bisa menyelesaikan kasus Do-jun, Hyun-woo pasti tidak akan mengalami kejadian yang sama seperti Do-jun. Hyun-woo teringat ketika dia berhenti di jalan sesuai dengan perintah Kim, kemudian menelponnya. Tiba-tiba terjadi tabrakan. Hyun-woo melihat ke dalam mobil, kemudian mengangkat teleponnya lagi, memberitahu ada yang mati. Guys, ternyata Hyun-woo dijadikan umpan untuk membunuh Do-jun. Jika tahu dijadikan umpan untuk membunuh seseorang, dia tidak mau mengerjakannya. Sebagai imbalannya, Kim menawarkan posisi karyawan di Sunyang, walaupun dia hanya lulusan SMA. Hyun-woo langsung pergi, tapi ketika di luar melihat pegawai Sunyang dan tidak ingin dipecat dari pekerjaannya, akhirnya dia kembali masuk dan bekerja di Sunyang. Sebelum masuk ke ruang sidang lagi, Hyun-woo minta adiknya untuk mencari USB di apartemennya dan mengirimkan isinya ke ponsel miliknya. Di dalam ruang sidang, Hyun-woo memutar rekaman suara percakapan dirinya dengan Kim di TKP kecelakaan. Hyun-woo mengaku dia adalah kaki tangan pelaku yang ada di TKP kematian Jin Do-jun. Rekaman suaranya sebagai bukti. Jadi Yong-ki dan Song-jun bersekongkol membunuh Do-jun untuk mengambil hak manajemen Sunyang Corporation. Song-jun sangat marah pada Hyun-woo hingga dipaksa meninggalkan ruang sidang. Akhirnya Song-jun dipenjara dan Yong-ki meninggal. Masyarakat sangat marah hingga memboikot produk Sunyang. Akhirnya Dong-ki dan keluarga pemilik Sunyang lainnya mengadakan konferensi pers mengumumkan akan mundur dari pengelolaan bisnis. Jadi mereka tidak akan mewarisi grup Sunyang. Keluarga Do-jun merasa lega karena pembunuhnya sudah ditangkap.
grup Sunyang memutuskan menyerahkan manajemen kepada spesialis manajemen, membuat harga sahamnya mulai naik di pasar. Oh Seon mengatakan dia berhasil mengambil hak manajemen keluarga Jin tanpa memegang saham sedikit pun. Di dalam mobil, Hyun-woo menelpon ayahnya, memberitahu dia akan pulang untuk makan malam. Sekarang, dia tahu alasannya, bukan kerasukan atau menjelajahi waktu, tapi ini pertobatannya untuk Jin Do-jun. Drama ini berakhir ketika Hyun-woo dan Young-min sama-sama melihat grup Sotaeji Boys akan merayakan hari jadi debutnya yang ke-30. Kemudian mereka saling tersenyum dan menanyakan kabar. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.